Timnas Indonesia menggendong harga diri ASEAN di level dunia. Timnas Indonesia kini menjadi satu-satunya harapan ASEAN di kancah sepak bola dunia. Pasukan Patrick Kluivert semakin dikagumi karena keberaniannya menantang para raksasa Asia. Sementara rival ASEAN lainnya masih berkutat dalam perjuangan lolos ke Piala Asia 2027. Malaysia yang telah melakukan revolusi besar-besaran tetap kurang mendapat dukungan dari suporternya sendiri. Sementara itu, Thailand dan Vietnam harus menerima kenyataan bahwa prestasi mereka kini tertinggal dari skuad Garuda. Bagaimana timnas Indonesia mampu menjadi tumpuan ASEAN di level dunia saat rival-rivalnya masih berjuang? Malaysia, minim dukungan meski sudah revolusi. Malaysia akhirnya mulai serius dalam proyek naturalisasi dengan mendatangkan Heoril dan Palmero sebagai amunisi baru mereka. Kedua pemain ini langsung dielu-elukan oleh media lokal sebagai tambahan kekuatan di lini tengah Harimau Malaya. Debut mereka di kualifikasi Piala Asia pun cukup positif dengan kemenangan 2-0 atas Nepal. Namun, sayangnya, euforia kemenangan itu tak cukup menarik perhatian suporter Malaysia. Hanya 4.000 penonton yang hadir di Stadion Sultan Ibrahim yang berkapasitas lebih dari 30.000 kursi. Bahkan, suara suporter Nepal terdengar lebih mendominasi dibanding dukungan fans Malaysia sendiri. Meski begitu, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, tetap bersikeras melanjutkan revolusi ini dengan rencana menambah kuota pemain naturalisasi. Mereka berharap, dengan tambahan 7 pemain dari luar negeri, Harimau Malaya bisa lebih kompetitif di kancah internasional. Singapura, dominasi yang kian memudar. Sepak bola Singapura semakin kehilangan daya saing di ASEAN. Saat ini, mereka menempati peringkat FIFA terburuk di antara negara-negara Asia Tenggara, yakni di posisi 160 dunia. Ambisi besar Federasi Sepak Bola Singapura, FAS, untuk lolos ke Piala Asia 2027 pun mulai terlihat dengan mempercepat proses naturalisasi beberapa pemain, termasuk Pering yang kini bermain di Cardiff City. Pelatih mereka, Sutomo Agura, berusaha menanamkan mentalitas juara kepada para pemainnya. Namun, hasil laga perdana justru berbanding terbalik dengan harapan. Singapura hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Hong Kong. Bahkan, lini serang mereka terlihat sangat tumpul, membuat Ogura frustrasi. Saya harap klub-klub bisa membantu meningkatkan ketajaman para pemain dengan latihan ketat. Jika mereka terus gagal mencetak gol, berarti arahan saya masih kurang tepat, ujar Ogura. Prediksi media internasional pun cukup suram, di mana Singapura hanya memiliki 15% peluang untuk lolos ke Piala Asia 2027. Thailand, prestasi yang tertinggal. Timnas Indonesia kini telah resmi melampaui rekor Thailand di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda telah mengoleksi 9 poin, lebih baik dibandingkan Thailand pada 2017 yang hanya menjadi juru kunci dengan 2 poin hasil dari 2 kali imbang dan 6 kali kalah. Saat itu, Thailand hanya mampu mencetak 6 gol tetapi kebobolan 26 kali. Saat ini, Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, pun tengah berada di ujung tanduk akibat krisis finansial. Mereka harus membayar utang sebesar 175 miliar rupiah, yang membuat federasi semakin sulit berkembang. Bahkan, beberapa pemain mereka dikabarkan sudah mengajukan pengunduran diri dari tim nasional, meski FAT belum mengumumkan nama-nama tersebut. Vietnam, panik saat ranking FIFA mulai terkejar. Performa impresif timnas Indonesia di level internasional juga mulai mengancam dominasi Vietnam di ASEAN. Netizen Vietnam mulai ketar-ketir melihat rekor mereka kini dilewati oleh skuad Garuda. Pada tahun 2022, Vietnam masih menjadi tim terbaik di Asia Tenggara. Tetapi kini Indonesia telah melampaui mereka dalam perolehan poin FIFA. Media Vietnam pun mulai pasrah jika Indonesia nantinya mampu lolos ke Piala Dunia. Indonesia telah mengumpulkan lebih banyak poin dibandingkan negara ASEAN lainnya. Ini mungkin akan sulit dikejar oleh tim lain di Asia Tenggara, tulis media lokal Vietnam. Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF,
pun mulai bergerak dengan menaturalisasi pemain keturunan seperti Jason Pendan dan Henrio Araujo Silva guna memperkuat tim mereka di ajang internasional. Timnas Indonesia, optimisme besar menuju Piala Dunia. Kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain semakin memompa semangat Ketua PSSI, Erick Thohir. Ia menargetkan 3 poin di laga melawan China dan Jepang untuk bisa lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Kita harus setidaknya meraih 3 poin agar bisa melihat peluang lolos ke babak keempat kualifikasi. Namun, jika ingin langsung melaju, kita harus menang di kedua laga, ujar Erick Thohir. Ambisi besar ini juga diamini oleh pemain naturalisasi, Sain Patinama. Mimpi terbesarku adalah suatu hari nanti membawa Indonesia ke Piala Dunia. Itu target realistis dan aku yakin segalanya bisa terjadi, ungkap pemain berdarah Medan tersebut. Namun, media luar masih memandang sebelah mata potensi Indonesia. Football MS menyebut peluang Indonesia lolos hanya 0,4%. The Rankings pun menilai skuad Garuda lebih cocok lolos melalui jalur ronde keempat. Demi membuktikan prediksi ini salah, PSSI semakin gencar mendekati para pemain keturunan, seperti Emiliano Jonathan dari Depok, Jiden Ofsterwert yang diandalkan Jose Mourinho, serta Tristan Bojar dari Ajax Amsterdam. Dengan negara-negara tetangga yang semakin tenggelam, mampukah timnas Indonesia terus menjadi penyelamat harga diri ASEAN di pentas dunia?